Halo guys. Jadi kami dari kelompok 1. Jadi kami di sini akan analisis strategi segmentasi pasar yang ada di UMKM Bolu Bakar yang ada di Jalan AWS Gang 17. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wadiana Nawari. Saya Rizky Setiawan. Papa Natanya Putih. Saya Fitri Samprayoga. Ayo kita ikuti bersama keseruan kita. UMKM atau biasa disebut usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha produktif milik perorangan atau kelompok dengan skala kecil yang berperan penting dalam perekonomian lokal dan nasional. Di gang-gang kecil, di dapur-dapur sempit, di rumah-rumah yang nyaris tak terlihat di peta, Bolu Bakar hidup menjadi saksi dari tangan-tangan yang berjuang dalam diam, menjadi penghibur di tengah hari yang sunyi, menjadi pengingat bahwa rasa tak selalu butuh kata-kata. Dan hari ini, dari sebuah dapur kecil di Gang 17, aroma itu kembali hadir, membawa cerita lama dengan semangat yang baru. Bolu Bakar bukan sekedar kue, ia adalah warisan rasa yang dipanggang dengan kenangan, disajikan dengan harapan, dan dinikmati dalam keheningan oleh hati yang masih tahu caranya menghargai secara sederhana. Permisi Ibu. Ya. Bu, saya izin ya Bu bertanya sedikit tentang usaha Ibu. Kalau boleh tahu namanya apa Bu? Usahanya Bu? Usahanya Bolu Bakar Sambil. Oh, Bolu Bakar. Oh, seperti itu. Bu, saya izin bertanya ya Bu. Boleh. Mungkin saya izin bertanya untuk boleh sedikit diceritakan apa yang menjadi inspirasi Ibu untuk memulai usaha Bolu Bakar ini Bu? Ya, untuk inspirasi sendiri dari orang tua, dari mama saya ya. Kebetulan ini usaha kan ibaratnya turun-temurun dari almarhum nenek ke mama lalu ke saya, seperti itu sih. Berarti inspirasinya dari keluarga turun-temurun Iya. dan sekarang dari ke Ibu ya turunnya. Iya, Ya. Seperti itu. Dan yang kedua Ibu, saya ingin tanya siapa saja sih Bu yang biasanya beli Bolu Bakar di sini? Kemudian dari segi usia, dari segi pekerjaannya yang biasa membeli itu dari kalangan apa sih Bu? Oke, untuk yang biasanya membeli itu dari semua kalangan ya. Terkadang ada juga yang anak SD, ada yang anak SD. seperti itu. Tapi yang lebih kebanyakan sih orang tua pada umumnya. Kemudian mungkin dari pengamatan Ibu sendiri, pelanggan seperti apa yang paling sering datang kembali atau menjadi langganan Ibu di Bolu Bakar ini Bu? Oke, untuk pelanggan yang sering datang ya? Iya, pelanggan yang sering datang. Datang lagi. Oke, itu kebanyakan sih ibu rumah tangga ya. Mereka membeli biasanya untuk buat tangan, untuk dibawa ke tempat keluarganya atau oleh-oleh seperti itu sih, ibu rumah tangga. Jadi yang sering kembali ini kebanyakan dari ibu-ibu yang rumah tangga. Karena untuk Ibu rumah tangga. karena untuk oleh-oleh untuk keluarganya seperti itu Bu. Kemudian Bu, gimana sih Ibu ini nentuin siapa target pasar utama dari Ibu? Target pasar utamanya ini sebenarnya seluruh warga Samarinda ya, Iya. karena ini salah satu produk makanan khas ya Kalimantan, khususnya Samarinda seperti itu. Cuman yang sering itu yaitu kembali lagi orang-orang yang perlu untuk oleh-oleh seperti itu, yang biasanya dia cari karena kan ini kuenya tahan berhari-hari ya, jadi bisa dibawa keluar kota, pernah tahan semingguan seperti itu, untuk dibawa keluar kota aman sih. Gitu sih. Kemudian Ibu, apa sih strategi yang Ibu gunakan untuk menarik pelanggan yang baru Bu? Oke, untuk strategi saya untuk menarik pelanggan baru pasti promosi ya. Iya. Kalau nggak ada promosi, cuma ngandelin di lapak aja kayaknya agak susah seperti itu. Seperti itu. Apalagi kita jualannya di dalam gang ya, walaupun sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari gang utama seperti itu. Cuman ya itu harus promosi sih. Setidaknya harus ada upload konten pada ala ibu rumah tangga ya pastinya. Untuk Itu sih. lebih. Kalau boleh tahu Bu, platform yang Ibu gunakan media sosial apa Bu? Nah, sebenarnya saya Facebook ada, Instagram ada, WhatsApp seperti itu. Cuman yang paling aktif itu
Facebook, kemudian yang kedua WhatsApp. Kalau Instagram ya sekedarnya. Dia cuma ya ada juga sih kadang order dari situ. Seperti itu. Facebook misalnya sering. Jadi untuk lebih utamanya di Facebook ya Iya, Bu? Facebook dan Seperti itu. WhatsApp. Ah, iya. Kemudian Bu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam menjangkau dan mempertahankan pelanggan sejauh ini Bu? Terbesarnya itu salah satunya bagaimana caranya biar kita kualitas produk kita itu dari segi rasa tetap sama seperti itu. Ya. Kemudian kayak untuk kendalanya sendiri mungkin kayak keteteran seperti itu loh, ke SDM. Kita mau rekrut tambahan orang masih kecil-kecilan juga seperti itu kan. Cuman jadi ya seadanya aja seperti itu. Mungkin kalau untuk bagaimana mempertahankan produknya dari rasa ya, proses rasanya biar tetap sama seperti itu. Kemudian Ibu yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk usaha bolu bakar ini? Kemudian apa ada rencana untuk memperluas pasar atau menambah varian produk Bu? Mungkin untuk memperluas jangkauan kita akan membuat cabang baru seperti itu, dan juga ada beberapa yang perlu kita urus juga ya, tentang perizinannya. Kita untuk perizinan halalnya sudah selesai, sudah punya. Untuk perizinan yang lain-lainnya akan menyusul seperti itu. Jadi customer itu kalau membeli gitu nggak ragu gitu loh. Kalau bahan-bahan terus itu barang-barang yang kita gunakan itu aman seperti itu untuk konsumsi. Terus itu ada rencana juga buka cabang rencananya, cuman masih di tahap perencanaan kayak gitu. Sekarang kan masih ada diprioritaskan ya. Jadi untuk harapan Ibu ke depannya nanti untuk usaha bolu bakar ini bisa berkembang, bisa buka cabang, kemudian bisa mengurus hak kepemilikan juga, juga dari segi variannya bisa bertambah seperti itu ya Bu. Sama kalau bisa SDM ditambah juga kan, untuk bantu-bantu biar tidak keteteran ya Bu. Iya benar, itu sih Kak. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan Bu. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan sedikit informasi tentang usaha Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu guys, keseruan kita di UMKM Bolu Bakar yang ada di Jalan AWS Gang 17. Tentang segmentasi dan target pasar. Terima kasih banyak. Bye-bye.